Halo adik-adik sekalian, kita ketemu lagi di pelajaran Project Framework. Ya, saya Herman, tim teaching bersama Pak Efta. Yang minggu pertemuan kemarin kalian bersama Pak Efta membicarakan tentang namanya pengembangan sistem informasi menggunakan SDLC, ya, sama apa itu Scrum, dasar-dasar dari Scrum. Nah, pertemuan kali ini itu pertemuan kedua, kita akan belajar tentang Agile Manifesto atau kita sebut sebagai sifat-sifat ataupun nilai-nilai utama dari sebuah Agile. Nah, pertama, Agile Manifesto hanya ada 4. Yang pertama, kita bicarakan tentang individual and interaction over a process and tool. Meaningnya apa? Meaning dari individual and interaction over the process and tool itu kita bicarakan tentang people value. Jadi para programmer, para tim yang bekerja sama itu lebih diutamakan daripada bagaimana proses itu pembuatannya terjadi dan alat apa yang digunakan. Nah, plus dari individual tersebut adalah interaction. Jadi kalau kita misalnya melakukan pekerjaan Agile, project Agile, kita hanya kerjainnya sendiri-sendiri atau yaudah kamu kerjain apa, si B ngerjain apa, ya terserah mereka, tidak ada yang bersangkut paut. Nah, itu sudah menyalahi aturan dari Agile. Kenapa? Kita butuh interaksi satu sama lain, sehingga ketika kita berjalan itu semua dalam satu arah yang sama. Itu pentingnya individual interaction. Nah, Agile Manifesto yang kedua itu adalah working software over a comprehensive documentation. Nah, maksudnya apa? Program yang bekerja dengan baik dan benar, okay? Jadi software yang bisa kita uji coba, sesuatu hal yang bisa kita rasakan, kita lihat, kita raba, itu lebih baik, lebih dinilai oleh customer dibandingkan dokumen yang kita buat bagus gitu, lengkap, full, entah ada dokumen software apa, database-nya bentuknya seperti apa, flowchart-nya seperti apa, kalian membuat bagus sebagus apapun, itu tetap tidak akan ada nilainya di mata oleh customer. Mereka lebih mementingkan kalau ternyata progresnya udah sampai sini ya gitu. Sekarang saya sudah bisa nambahin user. Sekarang saya sudah bisa login. Nah, itu yang lebih mereka appreciate. Itu poin kedua. Poin ketiga itu customer collaboration over the contract negotiation. Nah, maksud dari sini itu adalah kalau kita punya customer, yang kita inginkan itu adalah mereka puas. Itu poin utamanya. Mereka puas. Nah, dengan maksud dari mana mereka puas? Kalau kita nggak kolaborasi sama customer, misal customer even mereka hanya minta seperti ini, saya mau minta burger gitu ya, kita taunya kita akan buatkan mereka adalah burger. Nah, tetapi seiring dengan jalan tiba-tiba dia melihat ada kentang goreng, dia itu kepengen juga ada kentang goreng. Oke, dia juga pengen ada kentang goreng. Ternyata burger sama kentang goreng itu harmonis sekali, enak sekali kalau dimakan bersama. Kalau kita tidak berkolaborasi dengan customer, kita lebih melihat dengan negosiasi kontrak pertama, kita lihat, Anda hanya minta burger, gitu kan? Anda hanya minta burger, mau nambah kentang nggak boleh. Nah, itu value kita, nilai kita sebagai pengembang proyek itu jauh akan turun. Lebih enak kalau kita bicara sama customernya, kita kolaborasi, kita mengatakan, sekarang burgernya mau tambah kentang, oke, boleh, gak apa-apa. Nah, tapi apakah kentang ini sangat penting sampai harus dimasukkan sekarang juga gitu? Berapa value-nya si kentang ini? Apakah dia sangat penting sehingga dia harus dimasukkan segera? Nah, itu yang kita negotiation sama customernya. Selanjutnya kita ada responding to change. Nah, ini menjawab yang atas ya, customer collaboration ya. Selain kita harus bekerja sama dengan customer, kita harus tunjukin terus apa progresnya dan lain-lainnya, kita juga harus ada keinginan untuk responding to the change, karena customer memang request sesuatu itu
awalnya adalah bulat misalnya contohnya. Oh ternyata selama di perjalanan pembuatan sistem atau pembuatan hal itu pun ternyata ada sesuatu yang harus berubah. Entah itu adalah proses bisnisnya mereka, cara mereka menangani komplain klien atau gimana pun, itu juga kita harus merespon. Kenapa? Karena kalau kita tidak merespon apa yang terjadinya perubahan, maka secara otomatis kita bisa mengatakan program kita itu tidak berguna. Kenapa? Toh dia sudah berubah, kalau kita tetap melanjutkan program ini, dia juga tidak akan bisa pakai. Dia tidak akan pakai program ini. Malah value kita turun jadinya, semakin turun. That's why itu sangat penting. Oke? Nah, itu poin-poin Agile Manifesto. Ada 4, itu adalah individual interaction, working software, yang ketiga customer collaboration, dan yang keempat adalah responding to change. Itu adalah 4 nilai Agile Manifesto. Nah, next kita masuk ke yang namanya 5 value Scrum. Oke, Scrum punya 5 value utama yang menjadi penopang kenapa Scrum tetap stabil dan sustain gitu. Nah, 5 value-nya. Value yang pertama, courage. Oke, berani. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik dan benar, kita harus berani melakukannya. Kenapa? Karena kalau kita misalnya tahu hal itu salah, tapi karena misalnya si A ini adalah teman atau sahabat gitu, dia melakukan hal yang salah dan kita anggap itu benar, itu udah salah gitu. Kita harus berani untuk membuat sesuatu yang benar. Misalnya adalah dalam proyek pengembangan rumah gitu, teman kita biar proyeknya murah, dia aduk pasir murahan gitu, padahal budgetnya sudah pakai pasir yang lain gitu, pasir yang lebih baik dan yang baik. Diaduk, hasilnya akan sama, jadinya tembok, tapi kekuatan dari tembok tersebut jauh akan menurun dibandingkan dengan tembok yang menggunakan pasir yang baik. Nah, itu udah suatu yang kesalahan kalau kita membiarkan hal itu terjadi seperti itu saja. Sebagai orang tahu, kita harus chorus, kita harus kasih tahu, kita harus ingatkan. Nah, begitu juga dengan kita yang menentukan target kita apa, kita tuh harus berani melanjutkan sampai target itu selesai. Jangan merasa kayak, aduh saya ternyata nggak bisa, nggak ini, nggak itu no excuse. Harus berani, coba gitu. Nah, yang kedua itu adalah fokus. Oke. Jangan mikirin yang di luar dari apa yang telah kita tentukan. Kalau kita sudah menentukan dalam pengembangan ini, hal ini harus A, kita fokus ke A gitu. Fokus sampai sprint itu goalnya tercapai. Sampai kita menetapkan goals, kita capai goals kita. Itu fokus. Yang kedua, komitmen. Nah, kita udah berani melakukan hal yang benar, kita udah mulai fokus apa yang kita tujukan, kita harus komitmen. Jangan hanya udah berani, udah fokus, terus komitmennya tidak ada. Lewat dari deadline merasa, aduh kan saya ini, kan saya itu. Enggak. Komitmen. Kita harus megang komitmen kita. Gitu. Kalau itu salah, tetap salah. Nah, makanya kita harus ada rasa responsibility dan komitmennya itu harus ada. Jadi kita harus benar-benar komit gitu. Oke, harus selesai. Pasti harus selesai gitu. Yang keempat, value-nya yaitu adalah respect. Nah, kalau kita tidak respect satu sama lain, kita tidak akan mencapai suatu tujuan dengan bersama-sama. Pasti akan ada yang merasa tertekan dan sejenisnya. That's why kita tetap harus respect satu sama lain. Nah, dalam Scrum kita tidak memiliki pangkat. Oke, kita punya role, kita punya bagian tanggung jawab, tapi kita tidak punya namanya pangkat. Oke, tidak ada kita ngomongin, oke, kamu adalah supervisor, oh kamu adalah
bawahan, oh kamu hanya junior, oh kamu hanya orang dokumenter. Tidak ada ngomongin jabatan, tidak ada ngomongin peringkat. That's why di Scrum semuanya adalah sama, sebanding, hanya punya role masing-masing. Role-nya ya ada 3. Nanti kita pelajari lagi lebih lanjut ya. Role yang ketiga ini adalah ada product owner, ada scrum master, ada namanya development team. Tidak ada peningkatan, tidak ada supervisor, tidak ada manager, tidak ada junior programmer, senior programmer, tidak ada. Next kita ada openness. Ini adalah value yang terakhir. Segala sesuatu itu kita harus terbuka, terutama pada stakeholder ya, stakeholder, klien, kita harus terbuka. Ada yang pengembangan yang terjadi di dalamnya seperti apa, progres yang sedang berjalan seperti apa, itu kita harus terbuka. Begitu juga dengan antar tim. Kalau memang kita ada hambatan, kita harus terbuka satu sama lain, sehingga dalam performanya jelas gitu. Kita tahu performanya sampai mana dan seperti apa. Kita lanjut ke next. Next kita adalah 3 pilar empirical process control. Kalau value-nya itu menopang Scrum, nah pilarnya itu adalah di bawahnya. Itu 3 pilarnya. 3 pilar Scrum itu membawahi Scrum sehingga Scrum bisa tetap berjalan dan sustain. Nah, pilar ini sama pentingnya dengan value. Nah, 3 pilarnya itu, pertama kita adalah transparansi. Kan transparansi sama dengan openness? Yes, mostly sama. Mostly sama. Transparansi berarti kita lebih terbuka pada user, klien, dan lainnya. Kita harus transparan apa adanya kepada klien, stakeholder. Pilar kedua kita sebutnya sebagai inspection. Inspection ini adalah bagaimana kita monitoring, tracking bersama, melakukan monitoring bersama, pengawasan bersama. Jadi Scrum ini berjalan baik dan benar kalau kita ngawasin bersama-sama. Kita awasi prosesnya yang berjalan sudah sampai mana, proses yang berjalannya seperti apa. Jadi satu sama lain itu saling menginspection gitu. Kita monitoring sehingga perjalanannya itu, milestone-nya itu, batu lompatannya itu jelas gitu. Yang ketiga adalah adaptation. Nah, adaptation berarti kita harus beradaptasi. Kalau memang harus ada terjadi perubahan, kita harus segera berubah, ikutin perubahan. Jangan sampai kita lagging, tertahan oleh perubahan, bersikuku tidak mau terjadi perubahan, itu jatuh satu pilar nanti. Jadi beradaptasi, kita harus cepat beradaptasinya pada kejadian apapun yang terjadi. Adaptasi secara keadaannya, secara cepat kita recovery, kita lanjut gitu. Jadi 3 pilar dari empirical process itu adalah transparency, inspection, sama adaptation. Nah, untuk pertemuan 2 kita akhiri sampai di sini. See you in the next video. Kita akan jumpa lagi nanti di pertemuan 3. And selamat belajar. Jangan lupa kerjain tugas, forum, dan lain-lainnya. Terima kasih.